Shalom warga kerajaan. We explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, seperti saya katakan, hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12, juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati, saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya, sekalipun kita itu banyak, satu tubuh, dan kita ini member, anggota pada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani, ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu, karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya, dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi, ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang, membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya dahsyat, saudara. Ya, mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry. Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah, saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa. Ya, dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira, saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua, tapi ada gift of faith yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Sudah begitu banyak untuk saudara saya. Dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Haleluya, shalom warga kerajaan Allah. Welcome 2023. Welcome the year of empowering grace. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timothy 1 verse 6-7. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. For God
has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. From New Living Translation. Kekasih Tuhan, mari dalam kehidupan kita maksimalkan setiap karunia, kecakapan, talenta, segala yang sudah dipercayakan kepada kita, segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Sebab itu berkat yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu jadilah ahli, di mana saudara diberi kesempatan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan itu. Fokus dengan semua tugas, panggilan, tanggung jawab saudara. Mari saya dorong hal itu supaya apa? Di tahun ini saudara akan berlipat ganda di dalam segala hal yang sudah Tuhan percayakan buat saudara. Dan inilah yang Tuhan janjikan buat saudara. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membagikan 3K, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya percaya ada kekuatan Tuhan dalam hidup saudara, ada kasih Tuhan dalam hidup saudara, dan hidup dalam ketertiban di dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan. Saya percaya aturan-aturan dari Tuhan bukanlah aturan yang menyulitkan, tetapi aturan yang membawa kita makin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bahasa Inggris kata ketertiban adalah self-discipline. Artinya seorang murid disciple harus disiplin, harus punya kedisiplinan. Dan saya percaya kekasih Tuhan di tahun ini, saudara akan melihat pelipat gandaan kasih karunia yang berlimpah-limpah mengalir dalam hidup saudara dan orang-orang di sekitar saudara. Orang-orang yang berjumpa dengan saudara akan melihat Yesus yang tinggal dalam hidup saudara. Dari kampung adat Bena di daerah Ngada, Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya David Wijayanto dalam Kingdom Message. God bless you. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
Haleluya, shalom warga kerajaan Allah. Kita jumpa lagi dalam Kingdom Message untuk pesan di bulan Januari 2023. Understanding the gift. Mengenali karunia. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Corinthians 12:1 Amplified Bible. Now about the spiritual gift, the special endowments of supernatural energy, brethren, I do not want you to be misinformed. Mari kita jangan sampai salah informasi, salah mengerti, salah mengenal karunia-karunia yang kita miliki. Setiap orang punya karunia masing-masing, berbeda-beda. Karunia setiap orang itu diberikan Tuhan dengan tujuan khusus, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk popularitas kita, bukan untuk segala sesuatu diri kita, tetapi untuk kemuliaan Sang Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saudara dan saya adalah Raja yang suatu hari akan memerintah di bumi bersama dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dengan tujuan supaya kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu karunia-karunia, kecakapan, talenta, keahlian kita. Oleh sebab itu saya mendorong, pertajam karunia saudara, pertajam talenta saudara. Maksimalkan semua yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Kita tidak perlu kepo dengan apa yang dimiliki orang, tapi fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah beri buat saudara. Dari kampung adat Bena di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya David Wijayanto dalam Kingdom Message. God bless you. Haleluya, shalom. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Kita kembali beribadah bersama-sama. Saya mengundang saudara yang dikasih Tuhan untuk beribadah bersama dengan Rock Jajak. Kita sudah masuk di era new normal. Mari kita beribadah bersama-sama. Saat kita beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama. Dan saya percaya kita tetap jaga protokol kesehatan. Dan mari kita makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur di dalam Tuhan. God bless you. Terima kasih. Shalom.
semua sukacita, amin. Haleluya, saya percaya setiap kita yang datang pada pagi hari ini, bahkan yang menyaksikan ibadah online pada saat ini, semuanya diberkati Tuhan, amin. Ada satu firman Tuhan yang memberkati pada pagi hari ini. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya di awal tahun 2023, di minggu kedua, kita semua diberkati karena rancangan Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik sampai hari ini dalam kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih membimbing kami sampai pada saat ini Bapa. Kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhanlah yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai persekutuan ibadah kami pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kami percaya setiap kami datang membawa beban berat, kami pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Dan kami percaya kami tidak mau, Tuhan, kami datang sama seperti kami pulang nantinya. Tapi kami percaya kami pulang, kami membawa sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak kasih, saya mau mengajak setiap kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus.
ruang Maha Kudus dengan ku masuk hadirat-Mu, hati tulus menyembah Yang Maha Kuat. Ku menyembah Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku sebab nama-Mu kudus. Amin Kudus Tuhan. Katakan sekali lagi, ku menyembah-Mu kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih baik, sebab tidak ada yang lebih besar selain Engkau Tuhan. Haleluya. Tetaplah menyembah Dia, karena Dia Allah
Dengan lapang bilangnya, hidup menghadapi firman
bagi Tuhan Allah kita. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah dan berdoa kepada Dia. Ini saatnya kita mempersiapkan diri. Kita mau siapkan hati untuk Tuhan. Siapkan hati lama bagi semua. Terima kasih. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Besar rasa syukur kami kepadamu Bapa, buat penyertaan-Mu untuk membawa kami masuk di
8 hari tahun yang baru ini. Terima kasih buat tangan Tuhan yang tidak pernah lepaskan kami, menggandeng kami, menuntun kami, bahkan melatih kami menjadi pemenang di akhir zaman ini. Bahkan Tuhan ingin pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami sangat tahu bahwa kedatangan sudah sangat dekat. Makin bertambah tahun, makin dekat pula lah kedatangan-Mu. Sebabnya izinkan kami sebagai warga kerajaan Allah mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Lewat apa yang ada pada kami yang Tuhan percayakan, kami rindu itu boleh berdampak bagi sesama kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak, rasa syukur yang luar biasa tak terhingga taranya. Kami datang beribadah menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, bukan rutinitas, bukan cuma sekedar seremonial, tetapi sebuah kerinduan dan rasa cinta kami kepadamu. Biar jemaat Roh Jajak ini semakin hari semakin sungguh-sungguh mengerti bagaimana hidup mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena rutinitas, tetapi karena cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu. Biar pagi hari ini, Tuhan, ketika Kau disenangkan, Kau hadir dan berbicara atas kami. Roh Kudus, kami rindu supaya pagi ini Kau bicara pribadi lepas pribadi atas kami melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Karena Hamba percaya bukan tanpa tujuan Kau membawa hamba ke sini. Ada orang-orang yang sedang Kau persiapkan, ada orang-orang yang sedang Kau latih untuk menjadi pembawa berkat, membawa berita sukacita sorga bagi warga kota Jajak, khususnya daerah Jawa Timur ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa-Mu ada bicara dengan kami selayaknya seorang ayah berbicara pada anaknya, selayaknya seorang sahabat yang sedang berbicara dengan sahabatnya, bahkan seperti seorang kekasih yang sedang curhat dengan mempelainya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini atas kami sekalian. Bersyukur pengurapan daripada sorga turut atas hamba-Mu, atas kami sekalian yang mendengarkannya. Dan kami rindu mendengarkan bukan dengan telinga, tapi kami mendengar dan mendengarkan dengan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Semua kekasih Tuhan yang siap dilawat Tuhan sama-sama dengan saya kita berkata, amin. Berikan sorak-sorai dong sekali lagi bagi Raja segala Raja. Wah, tepuk tangannya kayak orang belum terima THR ya. Semangat lagi dong untuk Tuhan. Gitu dong ya. Puji Tuhan. Silakan dikasih Tuhan duduk ke hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan, dengan penuh sukacita saya ingin menyapa Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali untuk kali yang kedua saya ada di Kecamatan Jajak ini ya. Saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, Pastor David tidak lupa saya. Beliau dengan sukacita mengundang saya datangin jauh Bapak Ibu ya. Cek, ya. Beliau dengan sukacita datangin saya cukup jauh dari kota Bontang, Kalimantan Timur ya. Daerah IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi puji Tuhan sekarang saya orang pusat, Anda orang daerah gitu. Ya, kok namanya aneh Pak Pendeta orang Bontang? Bontang itu ya namanya aneh karena orang Bontang menurut cerita konon orang Bontang itu suka ngebon sama ngutang. Maka namanya Bontang gitu ya. Jadi kalau orang Jajak suka ngutang dan ngebon, cocoknya tinggal di Bontang dulu ya. Biar dididik gak suka ngebon dan ngutang gitu ya. Dan saya di sana oleh karena kemurahan Tuhan ya mengembalakan, dan beberapa dari jemaat di sini mungkin sudah pernah lihat saya ya. Ada yang baru hari ini lihat saya, boleh tangannya diangkat. Yang baru hari ini lihat saya. Di lambe-lambe saya kelihatan. Oh, ada beberapa yang sudah pernah angkat tangan. Loh, itu kok nggak angkat tangan? Yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang malu-malu. Ya, oke. Saya dikenal orang pendeta tanpa air mata karena saya nggak punya air mata sudah 25 tahun nih, Bapak Ibu ya. Jadi ini jangan kaget nanti kalau saya tiap kali khotbah netesin mata kayak gini. Karena kalau nggak ditetesin, ya saya kayak orang buta, nggak bisa ngelihat, terus makin kabur sekali. Ini udah kabur nih. Ya. Jadi jangankan yang di depan, Pastor David ini saya nggak ngelihat, yang di belakang apalagi. Waduh, Anda ngantuk tidur, saya nggak lihat dari sini. Aman. Ya, jadi saya berterima kasih buat Pastor David yang sudah mengundang saya di sini. Kita Kingdom Networking ya. Jadi beliau juga nanti bulan depan akan ke Bontang meninjau tempat saya, melayani jadi berkat di sana. Saya mengisi. Kalau dulu waktu saya peletakan batu pertama ya Bu ya, Pastor David yang doain ya. Puji Tuhan sekarang udah jadi gereja dan senang sekali lihat jemaat bertumbuh. Ya, salah satu rahasia gereja bertumbuh salah satunya itu adalah gembalanya atau gerejanya itu harus berani melengkapi gerejanya dengan 5 jawatan gitu. Satu kali Pak Pendeta Alex waktu saya khotbah di Nginden,
Beliau bilang ini, Sam, sini, Om mau kasih tahu. Ya Om, Pak Om katanya. Jadi gereja itu jangan dikhotbahi sendiri katanya gitu. Ya, kalau khotbah sendiri itu cuma gembala toh, harus ada rasul, penginjil, pengajar, ya ada guru ya yang memperlengkapi gerejamu. Ya walaupun korban gitu ya, beli tiket mahal gitu, gereja kasih dikit, tapi itu kunci bisa bertumbuh. Oh siap Om. Jadi mulai 2004 tidak ada satu gereja pun di Bontang yang berani ngundang tamu dari luar Kaltim untuk khotbah di minggu di gerejanya sendiri. Tidak ada yang berani. Tahu kenapa? Mahal saudara tiketnya. Ya apalagi sekarang ini ya biaya tiket naik, tapi saya nggak berhenti. Nabur terus, kas gereja nggak ada, nabur terus. Jadi sehingga gereja melihat jemaat itu bertumbuh dan mereka mengalami perlengkapan yang namanya ini karunia rohani. Dan itu yang mau Tuhan ajarkan buat kita. Dan bukan secara kebetulan kalau gembala senior saudara memberikan tema global tahun 2023 ini, itu bagaimana kita empowering grace. Salah satu bentuk daripada pernyataan grace itu adalah karunia. Dan karunia itu ada dua Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada beberapa segmen ya, ada anak muda, ada setengah baya, ada yang sudah usia lanjut gitu ya. Jadi saya harus belajar ini kalau segmennya campur gini agak bingung ini ya. Apalagi saya seorang dosen. Jadi kalau ngajar semuanya mahasiswa enak gitu ya, bahasanya tinggi-tinggi. Tapi kalau ada oma, ada opa di sini yang sudah umurnya 70 ke atas, saya khotbah pakai bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Itu oma opa bilang apa? Aduh, jalan ke surga makin susah bagiku. Ya, jadi sing gampang-gampang aja gitu ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pahami baik-baik, itu grace itu salah satunya adalah bentuk wujudnya dari kasih karunia buat kita. Karunia itu apa sih gitu. Jadi kalau karunia itu dalam bahasa Yunani ada dua, ada dorea sama ada karisma. Kalau dorea itu satu pemberian dari sorga, dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang tidak pantas untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Keselamatan. Gitu. Jadi keselamatan itu diberikan, ada kayak di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 38, ini jelasin ya. Bertobatlah kamu dan biarkan dirimu dibaptis supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata dorea. Dorea artinya karunia yang kita terima yang berhubungan dengan keselamatan untuk diri kita sendiri. Tapi kata karunia yang kedua ada yang namanya karisma atau karismata. Karisma itu bicara tentang sesuatu yang ilahi, sesuatu yang spektakuler. Tadi Pastor David bilang dalam Kingdom Business-nya disebut dengan supernatural, ya supranatural, yang adikodrati. Itu diberikan Tuhan buat kita untuk melakukan suatu pekerjaan khusus yang Tuhan taruh buat kita untuk ya memperkenalkan nama Tuhan dan memenangkan jiwa. Itu karunia. Tapi saya ini orang nggak bisa doa. Tahu-tahu dia bisa doa. Gitu. Saya dulu pernah dinubuatin di Tawangmangu, kamu akan menjadi penerjemah di kotamu. Penerjemah bahasa Inggris saja saya nggak bisa itu ya waktu itu. Tadi puji Tuhan menarik sekali. Ada hamba Tuhan dari Kuching, Malaysia dan juga dari Jakarta yang tumpang tangan ke saya dalam waktu yang berbeda. Dan mereka mendoakan hal yang sama. Dari itu saya terima karunia bahasa Inggris. Tahu-tahu saya bisa lancar bahasa Inggris, bisa ngerti pembicara khotbah di Hawaii, dari Hawaii yang khotbah di sekolah kita Tawangmangu saya waktu itu, dan tiba-tiba saya ngerti dia ini ngomong apa, lancar. Sampai akhirnya selesai kebaktian, ya tahun 93 waktu itu, saya bicara bahasa Inggris dengan itu pembicara. Tante Carol yang punya sekolah heran lihat saya gitu. Sampai akhirnya saya yang disuruh Tante Carol menerjemahkan ini pendeta khotbah di desa Karangpandan. Saya sendiri sampai heran, selesai saya duduk menerjemahin, aku tadi kok bisa gitu ya? Itu namanya karunia. Saya ini gak pantas, saya gak sekolah university kok gitu ya. Cuma tamatan SMA itu aja, dulu bahasa Inggris saya paling benci bahasa Inggris. Tahu-tahu saya bisa bahasa Inggris, itu spektakuler banget gitu ya. Banyak orang yang minta, tapi gak dapat saudara ya. Karena karunia itu sesuatu yang kepada siapa Tuhan mau, suka-sukanya Tuhan. Ya, siapa yang ada di hati Tuhan untuk dia kasih pemberiannya, itu suka-sukanya Tuhan. Nah kayak ini nih, saya punya sesuatu nih, minta tolong. Tadi saya kemarin dikasih Pastor David hampers, ya, jeruk. Nah ini dia nih, saya bawa jeruk dia. Nah ini nih, ini Bapak Ibu, ini saya satu aja. Ini jeruknya cilik, tapi bukan sembarang jeruk ini, ya. Waktu Pastor David kasih saya jeruk,
Saya yakin tidak semua saudara didatengin Pastor David ke rumah dikasih jeruk kan? Ada yang dikasih jeruk Pak David? Selain saya, ada? Tolong tangannya diangkat. Ada yang mau minta jeruk yang Pastor David? Tolong angkat tangan. Saya waktu dikasih jeruk kan cuma saya yang dikasih. Suka-sukanya Pastor David lah, kasih siapa gitu ya. Lalu jeruknya untuk apa? Dipandangin, taruh di meja biar dimakan semut gitu. Ya enggak lah. Harus dibuka gitu ya. Buang dulu tangkainya. Ini, wah ini. Nah ini buang dulu tangkainya. Sorry ya, bikin kotor dikit. Kayak gini nih, karunia tuh kayak gini nih Bu, Pak ya. Dikasih nah ini. Nah, dikupas. Lalu wah ini kalau jeruk bukanya kulitnya gampang gini, ini pasti bukan manis, tapi muanis. Ya ini tuh, tuh lihat, sudah mulai kelihatan isinya. Oh, this is the real orange, bukan dummy, bukan mainan, tapi betul-betul jeruk. Dari mana saya tahu? Satu, dari baunya, jeruk. Yang kedua, dari sesuatu yang keluar dari jeruk ini, apa? Cairannya keluar. Lalu kita incip. Enak gitu. Setelah itu timbul naluri untuk menikmatinya. Nah, bila-bila, oh ternyata ada 10, makan. Enak. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, kenapa Tuhan ciptakan jeruk ini berpilah-pilah? Bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk dibagikan. Nih. Ayo makan nih. Coba dimakan. Saya nggak kasih Anda semua kan? Suka-suka saya lah, mau kasih siapa? Istri saya nggak kasih kok. Ya, ini. Tolong Pak, dinikmati Pak. Nah, tangan saya jadi cuci tangan kok, bersih Pak. Dimakan nggak apa-apa, coba rasakan. Tuh manis. Tahu nggak Bapak Ibu? Karunia itu seperti itu. Kita bukan orang yang masuk hitungan untuk nerima, tapi Tuhan kasih kita untuk kita terima. Dan tahu nggak kenapa Anda sampai hari ini bisa makan jeruk? Karena sang petani yakin, tiap kali kita makan jeruk, bijinya kita buang. Petani akan khawatir, dan juga saya akan jamin Bapak Ibu, ya, sampai nanti, petani akan tidak khawatir, bahkan saya juga jamin, sampai nanti Tuhan Yesus datang, Anda akan tetap bisa makan jeruk. Tahu nggak kenapa? Karena bijinya dibuang. Ada orang yang serakah, sak bijinya dimakan, sama kulit-kulitnya sisa dimakan. Pahit deh. Demi GPI Rock nih saya makan kulit nih. Itu tujuan Tuhan buat kita. Kalau karunia Tuhan kasih buat kita nggak dipakai, Anda nikmati sendiri, bagaimana orang bisa merasakan kebaikan Tuhan? Bagaimana orang bisa merasakan ada kasih yang tersalur dari sorga turun atas mereka kalau kita dipercayakan jeruk tidak mau dibagi-bagi. Nah itu yang Tuhan tujukan buat kita. Dan ini sesuatu yang disebut dengan the truth atau kebenaran. Ayo kita sekarang coba baca. Kita akan belajar mengenai bagaimana kita melayani ya dengan menggunakan karunia rohani dari Allah. Oke? Seri 1, seri sorenya nanti seri 2. Dan saya nggak akan mungkin menjelaskan secara detail apa yang, karena waktunya panjang Bapak Ibu ya, ini saya dikasih waktu nggak begitu panjang. Coba Bapak Ibu lihat 1 Korintus tadi pasal yang ke-12, kita lihat ayat pertama dulu ya. Karena dari sini kita akan berangkat karunia rohani. Bapak Ibu harus berdoa mulai dari sekarang, Tuhan pakai saya supaya saya diberi Tuhan kepercayaan untuk terima jeruk ilahi. Apa itu? Karunia Tuhan. Amin. Tapi umur saya sudah tua Pak Pendeta. Umur saya sudah lanjut, masa saya bisa doakan orang? Kalau Roh Kudus mau, Anda pasti bisa. Karena bukan soal Anda bisa atau tidak bisa, tapi soal kita mau atau tidak mau, itu aja. Kalau Anda bisa, tapi kalau kita tidak mau, ya nggak bakal bisa. Tapi kalau kita tidak bisa, tapi kita mau, Roh Kudus yang memampukan kita. Kayak tadi, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, Roh Kudus yang memampukan saya, asal saya mau. Ya Tuhan, saya mau jadi penerjemah di negeri ini, saya mau jadi penerjemah di kota saya. Tuhan pakai saudara, asal saya mau, Tuhan kasih kemampuan gitu. Tambah saya sekolah ke luar negeri lagi ke Amerika, tambah lagi saya diundang khotbah di beberapa negara, dan saya bisa. Saya pernah khotbah di Belanda, ke bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Belanda. Ya saya bisa, asal saya mau, padahal saya nggak bisa sebetulnya.
Nah itu yang harus tahu di hati Bapak Ibu kekasih Tuhan pada hari ini. Supaya empowering grace ini, pemberian kuasa anugerah Tuhan yang memperlengkapi dalam kasih karunia-Nya turun atas kita dalam bentuk manifestasi daripada karunia itu. Dari orang-orang di jemaat GPI Rock Jajak yang mau untuk dipakai Tuhan. Berapa banyak boleh saya lihat tangannya yang terangkat yang mau dipakai Tuhan? Tolong tangannya diangkat dong. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ini orang-orang yang akan dipakai Tuhan ya, lewat karunia masing-masing. Jadi kita akan belajar. Mari kita baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat yang pertama. Dikatakan begini. Sekarang tentang karunia roh, aku mau kata karunia roh di sini dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata karisma. Oke? Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ketika saya memeriksa kata kebenarannya ini, Bapak Ibu, biasanya kata kebenaran itu diterjemahkan kata aletheia gitu ya. Tapi di sini enggak, dia menggunakan kata agnoeo. Agnoeo itu satu kata yang dipakai untuk menunjukkan bahwa jangan sampai kamu nih bisa macam-macam ya, tidak peduli, masa bodoh, salah informasi ya, kemudian tidak diajarkan gitu ya. Jadi ternyata karunia itu tidak boleh kita cuek. Bahkan tidak boleh Anda salah nangkep pengajarannya. Kenapa demikian? Terfakta mencatat Bapak Ibu. Kenapa Paulus berkata begini? Hai saudara-saudaraku, aku mau tentang karunia-karunia Roh Kudus, kamu tidak boleh cuek. Jangan sampai salah info, jangan sampai Anda tidak ngerti. Kenapa? Karena ini real dari sorga. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk umat manusia ini. Lewat karunia-karunia ini, kamu harus tahu, tidak boleh cuek. Soalnya apa saudara? Fakta berkata, ini fakta loh ya, ada beberapa sinode gereja di akhir zaman ini yang tidak percaya karunia roh. Bahasa roh tidak percaya, kesembuhan ilahi tidak percaya. Saya pernah punya teman cerita dari satu aliran gereja, ngusir setan. Ngusir setannya, ya Allah Bapa kami yang berada di sorga, ini kami anakmu datang.
Tuhan.